Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Maula Ismail. Kali ini kita akan membahas masalah algoritma dalam pengambilan keputusan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi pertemuan lalu kita sudah mengetahui tentang berbagai macam tipe data dan operator. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masalah struktur kendali. Jadi dalam pemrograman itu struktur kontrol kendali itu berfungsi untuk mengendalikan jalannya alur program. Melalui penggunaan struktur kontrol ini hasil dari program dapat kita atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebenarnya struktur kontrol ini terdiri dari pemilihan, yaitu materi kali ini, yaitu if. Kemudian nanti akan ada pengulangan di pertemuan berikutnya. Kemudian dilanjutkan dengan penanganan eksepsi. Nah, masing-masing blok tersebut menggunakan sintak yang berbeda. Oke, masuk ke struktur kendali pemilihan ya. Nah, secara umum kalau struktur pengendali pemilihan itu di seluruh bahasa pemrograman menggunakan if seperti itu. Ada yang formatnya itu if then seperti itu. Kemudian ada tambahannya dengan kalau di PHP itu ada switch terus case. Nah, di Python sendiri dia memiliki aturan untuk struktur kendali pemilihan. Nah, di Python tidak mengenal seperti halnya PHP yang ada sintak selain if yaitu case. Di Python itu struktur kendali hanya satu, yaitu if, menggunakan sintak if. Nah, sintak if ini nantinya bisa dibagi menjadi 3 macam. Jadi kalau digolongkan ini bisa menjadi 3 macam. Jadi struktur kendali pemilihan dengan menggunakan if ini dalam Python bisa dibagi menjadi 3 macam, yaitu perintah if untuk satu kasus, kemudian perintah if untuk 2 kasus, dan perintah if untuk 3 kasus atau lebih. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke materi ya. Silakan dibuka Visual Studio Code-nya bagi rekan-rekan mahasiswa yang menggunakan PyDroid. Jadi rekan-rekan mahasiswa ada yang tidak bisa melakukan instalasi Visual Studio Code di komputernya, baik karena speknya kurang tinggi atau memang tidak ada akses ke komputer atau laptop. Memang untuk perkuliahan ini memang agak susah kalau menggunakan Android, tapi tetap bisa dilakukan. Jadi saya kira kalau di handphone lebih mudah. Jadi silakan seperti ini ya. Nah, silakan buka PyDroid-nya. Nah, kalau di handphone nggak kelihatan ya. Nah, PyDroid akan muncul seperti ini. Kalau seumpamanya Visual Studio Code akan tampak seperti gambar di sini. Nah, memang kalau membuat sebuah bahasa pemrograman itu akan sangat susah kalau ngetik di handphone ya, kecuali memang ya jarinya cukup kecil untuk bisa ngetik di handphone, karena memang akan banyak sekali kode-kode yang akan kita tuliskan di Python ini. Nah, tetapi untuk mata kuliah ini saya kira masih bisa, karena belum terlalu banyak, karena masih algoritma dasar, masih pemrograman dasar. Namun memang lebih mudah bagi mahasiswa untuk menggunakan Visual Studio Code seperti itu. Nah, kalau bagi yang Visual Studio silakan buka Visual Studio. Bagi yang tidak punya silakan buka PyDroid-nya. Nah,
ketika di Visual Studio untuk memulai baru, saya kira udah dibuka ya, udah selesai dibuka. Jadi langsung saja dari file kemudian new file. Nah di sini akan ada tergantung komputer yang digunakan. Jadi ada komputer, kalau di komputer saya tidak menginstal Jupyter Notebook, jadi tidak akan bisa kalau seumpamanya pakai Jupyter Notebook. Ini salah satu add-in dari Visual Studio Code ya. Jadi dia bisa dengan Jupyter Notebook atau Simple Text Editor. Nah saya akan memilih menggunakan Simple Text Editor. Nah akan tampil seperti ini. Saya kira yang di PyDroid tampilan awal langsung kita bisa, udah dia defaultnya, kalau PyDroid itu defaultnya Simple Text Editor ya, jadi di situ dia langsung menggunakan. Nah seperti halnya di pertemuan 2 untuk ngecek, jadi seharusnya kalian setelah selesai instalasi, seperti video tutorial yang pernah saya share, kita tes apakah Python-nya jalan itu dengan menggunakan Hello World seperti ini. Oke, kita buat Hello World L-nya di sini. Nah kemudian kita simpan. Jangan pakai shortcut tapi pakai file save. Nah yang biasa pakai shortcut bisa menggunakan Ctrl S. Kemudian ini tampilan saya agak berbeda, saya menggunakan Linux. Kemudian silakan simpan, misal dengan menggunakan hello.py. Nah seperti ini. Ketika diberikan ekstensi py Python, itu Visual Studio akan otomatis mengenali bahwa snippet ini yang akan kita tuliskan, program ya, source code yang kita tuliskan itu menggunakan Python. Nah setelah selesai kita tes, di pojok kanan ini ada run Python file in terminal. Jadi kita pencet, di sini bisa terlihat kan? Nah ya, di sini ada tulisan Hello World. Nah kalau bisa tampil ini berarti proses instalasi kita berhasil, baik untuk instalasi Python sendiri atau Visual Studio. Kalau yang menggunakan PyDroid berarti di sini ada tombol play. Mana, kelihatan nggak? Nah ini yang tombol kuning ini, salah, agak putus. Nah ini tombol kuning ini adalah tombol play. Ini kalau kita pencet di situ dia akan langsung menjalankan aplikasinya. Ketika sudah tampil Hello World berarti PyDroid-nya lancar, dan berarti kalau yang menggunakan Visual Studio Code juga lancar. Nah kalau yang nggak berhasil, itu berarti membutuhkan penanganan khusus ya. Kalian bisa langsung japri ke saya. Nah ketika berhasil, kemudian kita akan masuk ke materi kita. Kita new file. Kebetulan saya sudah membuat untuk materi kita hari ini, jadi untuk struktur seleksi. Nah seperti ini. Jadi untuk praktik kita kali ini, jadi saya harap mahasiswa mempraktikkan apa yang kita coba hari ini ya. Kalian tidak perlu membuat laporan praktik, tapi nanti cukup kalian mengerjakan tugas yang telah saya masukkan di VLab seperti itu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah program yang dapat menampilkan panas, nyaman atau dingin, jadi suhu ya, sesuai dengan temperatur yang diberikan. Jadi kita akan membuat seperti ini dari baris keempat sampai dengan baris ke-12. Nah seperti yang kalian ketahui, ini namanya adalah variabel, kemudian ini tanda sama dengan ini operator, ini operan, dan ini nilainya.
kelihatan yang saya sorot, saya ulangi, ini variabel, ini operator, ini operan yang saya blok. Oke, konsepnya untuk yang di Python sama, jadi baik yang menggunakan editor Visual Studio Code maupun PyDroid yang di smartphone sama konsepnya. Oke, jadi nah ini adalah yang tampil di layar adalah struktur untuk 3 kasus atau lebih. Jadi ini 3 kasus. Kalau satu kasus ini berarti cuma seperti ini. Oke. Kemudian kalau 2 kasus itu if dan else seperti ini. Oke. Nah, jadi konsepnya sama saja ya. Jadi ada blok if, elif ya bacanya, bukan elif tapi elif, kemudian else. Nah, secara umum struktur kendali if ini dimulai dengan ini kata-kata if atau elif atau else, kemudian diakhiri dengan titik 2. Apa itu titik 2? Nah, titik 2 seperti ini ya. Jadi bagaimana kalau nggak pakai titik 2? Nah, bisa dicoba, kita simpan. Nah, dengan menggunakan Visual Studio Code, di sini akan ada pesan kesalahan, syntax error nih, invalid syntax. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat Visual Studio. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau dengan PyDroid hal seperti ini nggak ada. Jadi harapannya kalau dengan PyDroid kita harus lebih paham ya kesalahannya itu kemungkinan nanti letaknya di mana. Tetapi kalau dengan Visual Studio Code sebelum aplikasi kita jalankan, kita sudah bisa mengetahui aplikasi ini akan error atau tidak. Kita kembalikan seperti semula sesuai aturan sintak dari Python. Nah, kita close. Oke, sudah tidak ada tanda error lagi ya. Jadi tanda error adalah tanda garis bawah. Oke, nah sekarang kita mulai dari if untuk satu kasus. Nah, misal seperti ini. Saya hilangkan dulu. Saya simpan. Nah, sebentar. Oke, nah jadi ini untuk satu kasus. Jadi nanti tujuan kita hanya akan menampilkan, terlihat ya, saya kira ini seperti bahasa Inggris standar. Jadi membacanya adalah jika variabel temperatur itu di atas 30, maka akan menampilkan panas. Kemudian baris selanjutnya akan menampilkan perbanyak air minum ya. Dan kemudian akan menampilkan selesai. Nah, yang agak berbeda itu ini yang dihapus akan kelihatan. Nah, yang agak berbeda adalah ini, selesai ini. Selesai di sini dia akan dieksekusi jadi apakah kondisi di dalam sini terpenuhi atau tidak. Oke, kita coba dulu biar lebih kelihatan. Kita coba seperti ini. Jadi temperatur kita isi variabel temperatur dengan nilai 15. Kita jalankan. Nah, di sini ya bisa dilihat di bagian hasil di bagian bawah. Kalau di PyDroid itu akan tampil di halaman berikutnya. Untuk balik lagi ke source code snippetnya, kalau di PyDroid itu di pojok kiri atas tuh ada tombol back, kalian bisa pencet tombol back. Nah, kalau di Visual Studio Code otomatis di bawahnya akan tampil. Nah, di sini tampilan cuma selesai. Kenapa? Karena temperatur itu kita set 15. Oke, jadi kalau kita tracing ya, ini kan kalau kita tracing berarti kita bacanya seperti ini, 15 lebih besar dari 30. Nah, itu false atau true. True itu benar, false itu salah. Nah, if itu
control if di dalam blok if itu akan dieksekusi hanya ketika nilai if-nya bernilai benar atau true. Jadi ketika 15 lebih besar dari 30 false kan tentunya, makanya dia tidak akan dieksekusi. Jadi yang di dalam blok if tidak akan dieksekusi. Nah, kemudian kita coba ganti, misal yang di atas 30 itu 31. Oke. Kita misal coba 31, kita run. Nah, akan muncul panas perbanyak air minum, panas perbanyak air minum. Ya. Kalau kita tracing, temperatur kita isi 31, kemudian if 31 lebih besar dari 30, maka benar atau true. Jadi dia masuk ke dalam blok if. Nah, yang menandakan blok if itu adalah indentasi. Indentasi itu ini. Nah, bagaimana kita membuat indentasi? Secara otomatis Visual Studio Code akan mengatur. Jadi jika ada blok if, dia akan membuat indentasi 4 spasi ke arah kanan. Secara otomatis Visual Studio Code akan seperti itu. Kalau Pydroid tidak, jadi harus manual. Jadi bagaimana caranya? Kalau umpamanya text editor kalian tidak otomatis memberikan indentasi, apakah harus 4? Enggak, jadi terserah. Pokoknya indentasi itu untuk menandakan dia blok sebelumnya atau tidak, dia indentasinya harus lebih besar dari baris sebelumnya. Misal ini kan tanpa indentasi, bisa dilihat tanpa indentasi. Nah, blok berikutnya indentasinya misal 1, itu dia sudah dianggap sebagai masuk ke dalam blok yang di sini. Nah, kalau seumpamanya kita mau memberikan indentasi, kita pencet tab seperti itu. Tab secara otomatis pada Visual Studio Code akan memberikan 4 spasi. Kita coba, misal kita tidak ingin 4 spasi, kita coba kita coba 1 spasi saja. Kita simpan, kita run, tetap sama hasilnya. Jadi tidak berpengaruh apakah 1, 2 atau 3 atau 4 spasi. Namun Python ini dia memiliki istilahnya standarisasi PEP. Jadi di dalam dokumen PEP itu sudah dibikin standar. Jadi kalau penggunaan Python itu menggunakan indentasi 4 spasi. Nah, bagaimana kalau tanpa spasi? Kita coba. Nah, ini error. Kenapa error? Karena setelah if, Python mengharap, nah ini ada pesan errornya, indentation error expected indented block. Nah, ini karena kita sudah paham maksudnya. Nah, bagaimana kalau kita tidak paham maksud errornya? Nah, kita bisa copy pesan error dari Visual Studio Code ini, kemudian kita paste. Sebentar biar kelihatan. Saya buka browser saya. Nah, browser akan kelihatan. Nah, misal kalian search engine menggunakan Google. Kalau saya biasanya menggunakan DuckDuckGo ya. Jadi kalau tergantung masing-masing dari kalian menggunakan apa. Nah, pesan error kita taruh di situ, kemudian kita kasih Python, kita enter. Oke, nah di sini akan banyak sekali penjelasan, bisa kalian baca. Oke, nah seperti itu. Ya, jadi kalau kita tidak mengetahui error, maksud dari kode error yang diberikan oleh Python atau yang diberikan oleh editor kita, dalam hal ini Visual Studio, kita bisa copy paste ke search engine. Nah, di sini banyak penjelasan. Nah, kalian tinggal baca. Oke, kembali lagi seperti itu. Jadi ini yang dinamakan tracing.
Jadi, nah, seumpamanya aplikasi kita menghasilkan error seperti tadi, aplikasi kita dinamakan memiliki bug. Ya, jadi istilah bug itu muncul dari sini. Kemudian langkah untuk menghilangkan bug itu disebut tracing. Oke, kita kembalikan seperti aslinya biar berjalan. Oke, kita simpan, kemudian kita coba. Nah, panas, perbanyak air minum. Oke, untuk yang satu kasus saya kira seperti itu. Jadi kondisi if ini tidak bisa, jadi yang namanya ilmu praktis itu tidak bisa kalian cuma melihat, kalian harus langsung mencoba. Dengan dicoba itu akan ada kesalahan, dari kesalahan itu kalian akan belajar. Oke, ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, misal kita menggunakan dua kasus. Nah, dua kasus itu karena ini aplikasi yang kita buat itu dia tidak, istilahnya itu tidak ramah pengguna ya, tidak user friendly. Kenapa? Kalau kita masukkan angka 15 atau di bawah suhu 30 derajat, itu dia tidak memproses, jadi dia cuma tampil selesai seperti itu. Nah, harusnya misal kalau kita inginnya itu ketika dimasukkan suhu 15 derajat, dia akan menampilkan pesan dingin seperti itu. Jadi kita tambahkan else ya, tulisannya else. Nah, ini kenapa kita kenapa kita buat tanpa indentasi? Karena ini memulai blok baru tetapi masih terkait dengan blok struktur pemilihan if. Ya. Blok baru kita mulai dari indentasi baru. Dalam hal ini barunya adalah 0. Oke. Nah, seperti ini akan kita coba run dengan suhu, dengan temperatur 15. Kita play, akan muncul dingin. Nah, kita tracing sekarang ya, cara membacanya. Ketika temperatur diisi 15, Python ini secara sekuensial atau secara berurutan dia akan memparsing, menginterpretasikan source code dari baris paling atas, dari baris 1. Baris 1 ini namanya komentar, dia akan skip. Baris kedua juga komentar, dia akan skip. Baris ketiga itu kosong, itu juga dia akan skip. Kemudian sampai ke baris keempat itu temperatur diisi 15, variabel temperatur diisi dengan 15 ya. Oke. Kalau sama dengannya 1 ini dia hanya untuk mengisi. Kalau sama dengannya, ini sama dengan, operator sama dengan cuma 1. Kalau operator sama dengannya ada 2, seperti materi yang diberikan pertemuan lalu, ini adalah untuk membandingkan. Jadi jangan sampai salah. Karena kalau salah di sini untuk 1 sama dengan atau 2 sama dengan, ini bugnya jenisnya logic. Kalau bug jenisnya logic ini kemungkinan tidak akan menampilkan pesan error, tetapi dia hanya menghasilkan keluaran yang salah seperti itu. Jadi kalau bug sintak, bug dalam hal sintak seperti tadi kita coba, setelah if tanpa menggunakan indentasi dia akan error secara sintak. Jadi itu bug dengan jenis pada sintak, dia akan menampilkan kesalahan. Tetapi ketika dia error pada logic, itu tidak akan menampilkan kesalahan, tidak akan menampilkan error, tetapi keluaran yang dihasilkan dari aplikasi itu tidak akan sesuai dengan keinginan, dan itu akan lebih susah dicari penyebabnya. Nah, caranya gimana? Ya dengan tracing. Kita coba satu persatu, baris per baris, kita analisa. Ya, memang repot, tapi memang seperti itu caranya. Nah, kita baca temperatur diisi 15, kemudian temperatur lebih besar dari 30, maka akan false. Nah, ketika false,
ketika false, blok di dalam if yang ini tidak akan dieksekusi, dia akan masuk ke dalam blok else. Ya, else ini seperti yang dimaksudkan dalam bahasa Inggris, else itu ya selain itu gitu kan. Kan jika selain itu. Nah, oke, jadi ketika 15 dia akan mengeksekusi dingin seperti ini, dingin. Kemudian dia akan mengeksekusi baris selanjutnya, print selesai seperti itu. Oke, nah kemudian jika kita akan membuat tiga kasus atau lebih, kita kembalikan lagi elif nya seperti ini. Penulisannya jangan lupa blok if itu diawali dengan if, elif atau else, kemudian diakhiri dengan tanda titik 2, kemudian blok kontrolnya itu ditandai dengan indentasi yang sama. Oke, yang sama. Indentasi yang sama itu akan dianggap oleh Python sebagai satu blok. Seperti itu. Nah, kalau kita run, kita play, akan tetap dingin. Kita tracing, temperatur 15. Ini di baris kelima dia nilai false, loncat ke baris 8, masih false. Kemudian dia akan loncat lagi karena nomor 9 ini blok dari elif, dia tidak akan eksekusi. Dia akan loncat ke interpreternya, akan loncat ke baris 10, akan masuk sebagai bernilai true. Secara default dia akan true. Nah, ketika true dia akan mengeksekusi dingin, kemudian selesai. Nah, misal seperti itu. Misal kita ganti dia menjadi 21. Kita run, suhu nyaman. Udah tahu kan kenapa suhu nyaman? Ya, jadi interpreter akan membaca baris per baris. Jadi baris pertama itu apakah 21 lebih besar dari 30? Tidak. Apakah lebih besar dari 20? Ya, maka akan masuk suhu nyaman. Else-nya otomatis di skip karena sudah masuk ke sini. Dia akan masuk ke selesai. Oke. Misal kita ganti menjadi 31. Play. Dia akan masuk ke dalam panas. Ya. Di sini kalian bisa melihat bahwa sebenarnya 31 itu lebih besar dari 20, tetapi karena blok lebih besar dari 20 itu kita tuliskan setelah if, atau kita tuliskan dia di bagian else if, karena interpreter Python itu dia akan membaca secara sekuensial, maka nilai true akan didapat lebih dulu pada temperatur lebih besar dari 30. Kemudian dia akan mengeksekusi blok di dalam 30 dan tidak akan memperdulikan blok elif dan else. Seperti itu. Nah, ini tahap pertama dari if telah selesai. Ini if standar. Nah, kemudian misal kita akan mengembangkan aplikasi kita dengan model inputan, karena ini temperatur kita tidak menggunakan user input ya. Nah, kemudian misal kita akan menggunakan user input. Oke. Kalian mungkin telah mempraktekkan pada pertemuan sebelumnya untuk menggunakan inputan dari pengguna, strukturnya akan sedikit berbeda. Jadi kalau tanpa user input kita langsung set variabel temperatur itu dengan 31, tetapi jika menggunakan user input, di sini kita ada sintak input. Jadi ketika kita memanggil function, nah ini adalah function bawaan dari Python. Apa itu function? Kita akan pelajari nanti.
Di pertemuan beberapa pertemuan berikutnya akan ada bahasan tersendiri masalah function. Yang jelas kalian terima dulu dengan keyakinan bahwa ini adalah yang namanya function, seperti itu. Ini function bawaan Python. Nah, dia akan meminta inputan dengan memberikan tulisan masukkan temperatur. Oke. Coba kita play. Misal temperatur tadi kita set 15 akan masuk ke dingin. Prosesnya sama. Jadi temperatur akan ini ya, masukkan temperatur. Kita tadi memasukkan 15. Jadi temperatur di sini nilainya akan 15. Kemudian baris ke-6 itu dia akan bernilai false. Dia akan lewati block if, dia akan cek kondisi di baris ke-9. Temperatur 15 apakah lebih besar dari 20 bernilai false. Dia akan skip block elif. Dia akan langsung lompat ke blok 11 yaitu langsung else. Maka dia akan menampilkan dingin, kemudian dia akan mengeksekusi blok selain blok kontrol, yaitu mengeksekusi blok print selesai. Dia akan menuliskan selesai. Oke, yang harus kalian lihat adalah di sini ada in. Nah, ini ada penjelasannya. Function in. Jadi kalau di Python itu semuanya bernama kelas. Jadi walaupun itu function juga disebut. Jadi di dalam Python ini semuanya kelas. Itu nanti kalian akan kelas itu mungkin nanti akan kalian temui di semester akhir, semester 5. Jadi di semester 4 kalian akan mengetahui apa itu kelas. Jadi di semester ini kalian hanya akan memahami pemrograman sekuensial seperti itu. Nah, abaikan saja kelas, kalian asumsikan bahwa ini adalah function. Terima dulu seperti itu. Oke, ini function. Function in ini dia akan mengkonversi number atau string ke dalam integer. Jadi number itu di dalam Python seperti pertemuan sebelumnya itu ada yang namanya integer, ada yang namanya float, seperti itu. Kalian harus tahu bedanya apa itu integer, apa itu float, dan bagaimana pemanfaatan float, bagaimana pemanfaatan integer, seperti itu. Oke, jadi saya konversi. Nah, kenapa harus saya konversi? Toh karena saya memasukkan angka gitu kan, 15. Nah, karena Python secara default ketika kita memasukkan input, dia akan menganggap inputan itu sebagai sebuah string, seperti itu. Jadi harus saya konversikan dulu menjadi integer. Saya kira seperti ini. Silakan kalian coba. Kalian bisa bereksperimen. Misal ketika saya ini menginputkan 15, misal kita inputkan tidak 15, akan keluar output seperti apa. Oke, kalian bisa mencobanya sendiri seperti itu. Jadi kalian lebih memahami apa yang dimaksud dengan integer, apa yang dimaksud dengan string, seperti itu. Oke, ini untuk 3 struktur atau lebih. Kemudian inputan itu berasal dari pengguna. Kemudian misal kita ingin memperbaiki lagi desain user design kita, user interface kita, akan memperbaiki lagi user experience kita ya. Jadi experience yang dirasakan oleh user itu biar lebih baik dengan menggunakan mungkin dengan user interface yang lebih enak ya. Oke, nah user experience. Nah, misal kita akan menggunakan, jadi cara teori suhu nyaman itu adalah jika suhu itu antara 20 sampai dengan 30. Okay. Kemudian jika di atas 30 itu suhunya panas dan di bawah 20 itu suhunya dingin. Jadi perbedaan dengan program kita sebelumnya adalah ini. Okay. Nah, di dalam Python rentang antara 20 sampai dengan 30 ini kita bisa tuliskan seperti notasi matematika. Jadi 20 lebih kecil dari temperatur dan temperatur lebih kecil dari 30. Seperti itu bacanya.
ya. Oke. Jadi ini berbeda dengan, ada sedikit perbedaan dengan if yang sebelumnya yang hanya menggunakan lebih besar dari 20. Nah, perbedaannya secara tampilan akan sama. Perbedaannya itu hanya ada di dalam aplikasi kita. Kalau di sini dia akan cuma race condition ya. Jadi race condition itu siapa yang duluan itu yang menang. Siapa yang duluan dieksekusi itu dia akan mendapatkannya. Nah, yang pertama dieksekusi itu adalah baris ke-6. Misal kita masukkan 31, dia yang pertama dieksekusi adalah baris ke-6, makanya dia ada menang, dia akan menang, makanya dia akan masuk ke blok di sini. Kalau ini kita balik, baris ke-9 ini kita tukar, yang di dalam elif ini kita naikkan ke atas dan 30-nya kita taruh bawah, yang menang adalah kondisi di atas 20, maka di sini akan suhu nyaman seperti itu. Nah, tetapi kalau di sini itu sudah jelas. Tidak ada race condition di sini. Jadi di sini adalah jelas kalau suhu nyaman itu rentangnya di sini. Rentangnya itu antara 20 sampai dengan 30 derajat. Jadi tidak ada race condition seperti tadi. Nah, ini masih membuka kemungkinan terjadi race condition kan? Nggak ada ya, nggak ada, karena nyaman itu kita definisikan antara 20 sampai dengan 30 seperti itu. Jadi secara kontrol program itu lebih baik. Ini bisa diartikan juga bahwa algoritma kita secara logik, walaupun jumlah barisnya akan lebih banyak, secara logik aplikasi kita akan lebih baik dan akan lebih mengurangi tingkat terjadinya error atau bug. Dalam hal ini bug yang sangat kita hindari, karena kalau bug secara sintak itu di awal bisa kita temukan, tetapi yang susah kita deteksi adalah bug secara logik seperti itu, karena race condition ini kan kita memasukkan asumsi di situ kan. Nanti kalau terjadi sesuatu hal yang asumsi yang tidak kita perkirakan, race condition ini terjadi, kita akan mendapatkan output yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Kalian bisa coba sendiri, kalian bisa coba-coba ini, kalian rubah-rubah, silakan bereksperimen, kemudian kalian pahami blok untuk 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus, kemudian variasinya dengan inputan, kemudian dengan range, rentang. Ini rentang ini akan kita dapatkan banyak sekali kasusnya. Misal kalian akan membuat kasus, kalian akan mencari data dari tanggal taruh kata tanggal sekarang 10 September 2020 sampai misal kita akan mencari data seminggu yang lalu. Jadi dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal sekarang 8 September 2020. Itu kan rentang seperti itu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu rentang, kalian akan banyak menggunakannya. Ini salah satu keunggulan Python, karena Python mengakomodir sintak sesuai dengan notasi matematika. Bahasa pemrograman yang lain menggunakan sintak yang berbeda dengan Python. Selanjutnya, ketika kita ingin mengembangkan lagi, nah misal kita ingin menambahkan, jadi ini yang kita ingin menambahkan kondisi bahwa nyaman itu bukan hanya suhu 20 sampai dengan 30, tetapi kita juga harus cek terhadap kondisi anginnya. Jadi nyaman itu apabila suhu antara 20 sampai dengan 30 dan berangin. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan perintahnya. Misal nyaman 21. Oke, akan di sini kita
kita masukkan temperatur 21, kemudian akan ditanyakan lagi, program akan menanyakan apakah berangin. Ini ya, apakah berangin dengan pilihan 1 atau 2. Kemudian Python interpreter Python akan mengharapkan ada inputan apakah berangin. Nah, kita bisa memilih 1 atau 2. Nanti kalian bisa bereksperimen, misal memasukkan 3 atau memasukkan karakter yang lain, apakah error atau tidak. Nah, sementara ini kita akan mencoba memasukkan 1, yaitu ya. Kita enter. Nah, di sini akan menampilkan suhu nyaman. Jadi akan masuk di dalam blok kondisi baris ke-18. Oke. Paham? Kenapa dia bisa suhu nyaman? Nah, kalau kita coba tracing, pertama-tama dia akan meminta inputan temperatur, kemudian dia akan menanyakan apakah berangin atau tidak. Dia akan menampilkan penjelasan yang ingin didapatkan dari kita, respon yang didapatkan dari pengguna. Kemudian Python akan meminta inputan dari pengguna. Kemudian dia akan mengecek temperatur yang tadi kita masukkan, otomatis dia akan masuk ke sini di dalam rentang ini karena dia tidak masuk ke rentang baris ke-14. Nah, kemudian selanjutnya dia akan melakukan cek terhadap variabel windy. Perlu diperhatikan di sini saya menggunakan string ya, variabel string atau karakter. Di sini saya menggunakan integer. Di sini integer, di sini integer, di sini string, di sini tanpa konversi. Oke, seperti itu. Nah, nanti kalian bisa bereksperimen sendiri. Nah, kemudian di sini saya menggunakan 1 sama dengan, di sini saya menggunakan 2 sama dengan. Nah, kalian harus memahami maksudnya. Di sini saya membandingkan, di sini saya mengisi variabel temperatur, di sini saya membandingkan variabel temperatur dengan sebuah nilai seperti itu. Nah, di sini ada sintak baru dari Python yang namanya n. N itu adalah operator boolean, salah satu operator boolean sudah kalian ketahui minggu yang lalu. Di dalam modul juga sudah saya sampaikan yang namanya operator boolean. Ada and, ada or, ada not, seperti itu. Ya, kalian harus memahaminya. And itu kalian bisa misalkan sebagai kali. Jadi di sini seperti ketika kita membuat function di dalam Excel ya. Jadi n itu kalian bayangkan sebagai kali, or itu kalian bayangkan sebagai penjumlahan, dan not itu kalian bayangkan sebagai negasi. Negasi itu kebalikannya ya. Oke, nah misal di sini tadi kita lihat Visual Studio Code. Nah, struktur pemilihan seperti yang sudah saya terangkan di awal, dia akan mengeksekusi blok di dalamnya itu hanya jika dia bernilai true. Nah, jadi baris di sini, satu baris ini kalau dia bernilai true baru dia akan masuk. Oke. Nah, true ini dia terdiri dari 2 bagian, sebelum n dan setelah n. Oke. Tadi saya bilang kalau n itu kalian ibaratkan sebagai kali, true itu sebagai 1, false itu sebagai 0. Nah, misal tadi kita membuat masukan temperatur nilainya 21. Nah, kita tes di sini 21 itu lebih besar dari 20 dan lebih kecil dari 30, maka kondisi ini saya kepencet. Oke. Kondisi di sini akan true. Saya ulangi, inputan saya 21, maka nilai variabel temperatur adalah 21. Maka maka kode snippetnya ini di dalam elif ya, di baris nomor 17 ini dia akan bernilai true. Oke, udah paham? Dia akan bernilai true. Nah, true tadi untuk membaca n
kita asumsikan dia bernilai 1. Nah, kemudian windy itu dia bernilai 1 jika variabel windy itu isinya 1 string ya. Di sini kita memasukkan nilai 1 pada variabel windy. Oke, windy maksudnya berangin ya, bukan nama orang. Windy, windy mungkin ya bacanya, windy. Oke. Jadi di Python ini standarnya kita menggunakan nama variabel di dalam Python ini seperti yang kita maksudkan dalam blok bahasa pemrograman. Misal kita ingin inputan berdasarkan suhu, ya variabelnya kita masukkan suhu, temperatur gitu. Jangan kita masukkan sebagai TE gitu. Bisa tidak akan menghasilkan pesan kesalahan, tetapi program Python akan lebih sulit dibaca. Seperti itu. Jadi berangin kita masukkan sebagai windy. Nah, dia bernilai true karena saya memasukkan satu string ya. Dia akan true. Kalian bisa bereksperimen. Kalau di sini bukan string seperti apa, silakan dicoba. Tahu aplikasinya meresponnya seperti apa. Nah, ini true. Kemudian n itu kita ibaratkan kali. Kemudian tadi di sini true. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. 1 itu true, berarti dia akan masuk ke sini. Oke, kalau di sini false, kita coba, misal biar jadi false itu suhu di bawah 20 ya. Kita play dulu. Suhu di bawah 20 berarti 19. Ups, nggak jalan. Ngehang sedikit. Oke, kita pencet enter. Misal kita berangin. Nah, di sini dingin. Dingin itu adalah baris nomor 20 atau blok di dalam else. Bukan di dalam sini ya, karena dia 19. Snippet yang ada di sini, code snippet yang ada di sini, dia akan menghasilkan false walaupun di sininya true, tapi ketika di sininya false karena operator kita menggunakan n, false atau 0 kali 1 hasilnya 0 atau false, maka dia tidak akan dieksekusi. Interpreter Python otomatis mengeksekusi blok selanjutnya yaitu else gitu. Oke, bisa dipahami seperti itu. Jadi ini adalah di materi kita sebelumnya, operator, jenis-jenis tipe data juga di materi pertemuan kita sebelumnya. Jadi kalau di bahasa pemrograman itu tidak bisa kita pisahkan, akan berlanjut. Jadi ketika pertemuan berikutnya harapannya untuk if kalian juga sudah paham, untuk penggunaan operator dan operan kalian juga sudah paham seperti itu. Silakan kalian bereksperimen dengan snippet ini. Nah, berikutnya karena kan kita lihat bahwa sebenarnya kita hanya menginginkan temperatur itu ketika dia di dalam suhu nyaman. Aduh, ngehang, agak loading dulu sebentar. Dia di dalam dia hanya akan mengecek apakah berangin atau tidak itu hanya pada saat dia pada kondisi nyaman, itu kan. Dia hanya pada kondisi ketika suhunya itu temperaturnya 20 sampai dengan 30 derajat. Ketika di bawah 20 derajat kita tidak perlu mengecek kondisi apakah kondisi berangin atau tidak. Kenapa seperti itu? Karena requirement dari aplikasi kita, garis bawah ya, requirement atau kebutuhan dari aplikasi kita itu kondisi nyaman itu jika berangin, tetapi kita tidak dibutuhkan untuk ketika suhunya di atas 30, kita tidak dibutuhkan untuk mengecek apakah ada kondisinya itu sedang berangin atau tidak. Jadi semuanya tergantung requirement. Jadi apa yang akan kita buat di dalam sebuah aplikasi. Nah,
Misal kita menginginkan aplikasi kita seperti ini. Jika kita hanya ingin menambahkan kondisi nyaman itu berangin. Nah, kita bisa masukkan seperti ini di dalam blok kontrol pemilihan if ada if. Oke, kalian sudah tahu yang namanya nested if atau if bersarang. Kalian sudah pernah tahu ketika mempelajari function pada Excel, nested if kan. Jadi konsepnya sama. Di dalam if, dalam hal ini saya masukkan di dalam else if, itu di dalam situ ada if lagi. Jadi di sini perbedaannya ketika temperaturnya itu di antara 20 sampai dengan 30, dia akan mengecek apakah berangin atau tidak. Kita coba jalankan. Di antara 20 atau 30, taruh kata kita 25. Oke, nah dia baru ngecek apakah dia berangin atau tidak. Kita bikin dia berangin, maka dia masuk suhu nyaman. Kenapa dia suhu nyaman? Karena berangin, seperti itu. Nah, kita akan cek apakah aplikasi kita benar atau tidak. Tentu kita ketika suhunya di atas 30, pertanyaan ini tidak akan muncul kan? Secara logik program. Jadi kita tes apakah secara logik terdapat bug. Kita harus tes apakah ketika kita masukkan suhu di atas 30 derajat dia benar masuk ke blok if. Kita masukkan di atas 30 itu taruh kata 31. Oke. Panas, perbanyak minum air. Oke, betul seperti itu. Kalian bisa cek secara logiknya apakah sudah benar dengan memasukkan ketika suhunya tidak di antara 20 sampai 30 derajat, berarti 19 atau 1 derajat seperti itu. Atau kalian akan mencoba ketika tidak diberikan inputan, Python akan merespon seperti apa. Nah, ketika terjadi error, berarti ada bug secara sintak. Kalau akan menampilkan error itu bug secara sintak. Nah, kalian harus memperbaiki aplikasi kalian. Logik Python-nya akan berbeda. Nah, itu makanya ada istilah setiap program itu algoritmanya akan berbeda-beda. Jadi tujuannya sama, algoritma pemrograman yang dihasilkan akan berbeda-beda tergantung dari pola pikir programmernya tersebut atau hasil dari analisis requirement yang dilakukan oleh dalam hal ini ya programmer tersebut, seperti itu. Jadi kalian dan teman kalian akan menghasilkan struktur program Python yang berbeda. Itu bisa dipastikan. Kemungkinan besar struktur program akan berbeda. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai if. Di samping saya juga menyertakan materi dari YouTube. Di samping video tutorial yang saya berikan video yang lain dari YouTube seperti itu. Tapi video yang saya share hanya yang berbasis Visual Studio Code. Untuk yang menggunakan PyDroid harus menyesuaikan. Jadi kalian yang menggunakan PyDroid harus diketik satu persatu. Kalau ya nggak ada cara yang lain, memang seperti itu. Jadi harus diketik satu persatu. Memang semakin banyak baris di dalam smartphone akan lebih susah. Tetapi ya hanya dengan itu kalian bisa menggunakan Python seperti itu. Kemudian apalagi? Kemudian buku yang saya gunakan adalah ini. Bisa kelihatan. Sudah saya cantumkan di dalam saya menggunakan 2 buku sebenarnya. Python yang ini karangan Budi Raharjo sudah saya masukkan di dalam di dalam pertemuan pertama, di dalam silabus. Kemudian buku yang kedua ini Python kasus Big Data. Ini buku yang kedua, tapi ini hanya saya gunakan sebagai tambahan.
Kemudian untuk Python sendiri, jadi ketika awal kalian, jadi ini best practice ya, ketika kalian pertama kali belajar coding, jadi kalian pasti lupa sintaknya. Kalau menggunakan Visual Studio Code akan ada notifikasi kesalahan ketika kalian pencet save seperti ini, tidak ada titik 2, Visual Studio Code akan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian mungkin kalian membutuhkan bagaimana sih sintaknya blok else if, bagaimana sintaknya if, kalian bisa merujuk ke materi ini, atau kalian mungkin bisa mencari, kalian bisa googling di internet, karena Python ini bahasa pemrograman yang sedang hype, yang sedang viral. Kalau di karena karena Python ini dekat dengan data science, jadi sekarang ini banyak kampus-kampus yang menggunakan Python, bahkan bukan di fisika, kalau kuliah fisika itu juga menggunakan Python, matematika juga menggunakan Python, yang dekat dengan data, yang dekat dengan pengolahan data itu mereka juga menggunakan Python. Jadi Python ini bahasa standar untuk universitas ya, saya kira ya, untuk pembelajaran. Nah, ini sedang hype, jadi banyak sekali, misal kita cari if Python, kalian menggunakan Python 3, ingat kita menggunakan Python 3, kita tidak menggunakan Python versi sebelumnya. Di sini banyak sekali, kalian bisa buka, ada dari doc Python-nya, ada dari ini yang biasa saya pakai itu yang pertama ini adalah dari doc Python-nya sendiri, jadi dari dokumentasi Python sudah saya masukkan di dalam rujukan, di dalam silabus. Kemudian yang kedua itu saya suka ngecek ke ini W3 School, jadi di sini ada standar Python-nya lengkap juga, sintaknya if, sintaknya and, dan sintak-sintak Python yang lain. Kemudian yang ketiga adalah tutorials point. Di sini saya juga sering mengunjungi di sini. Atau mungkin kalian bisa cari yang berbahasa Indonesia. Silahkan cari yang menurut kalian bisa mempermudah dalam menguasai materi pemrograman menggunakan Python. Oke. Saya kira cukup ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.